Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Iqbal Rosyadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistematika proposal dan laporan PTK. Yang pertama adalah tata cara penulisan kertas ilmiah yang baik dan benar. Itu yang pertama, tata letak dan teknik penulisan. Untuk ukuran kertas dan marginasi itu menggunakan fontnya Times New Roman dan ukurannya 14 untuk judul halaman, sampul, dan judul bab. Untuk ukuran subbab, anak subbab, dan naskah untuk teks itu ukurannya 12. Nah, sedangkan untuk footnote itu ukurannya 10. Untuk ukuran kertas yang kita gunakan itu kertas HVS A4 yang seperti biasanya dengan margin atau ukuran batas garisnya 4433, yang atas 4, yang bawah 3, yang kiri 4, yang kanan 3. Kemudian yang nomor 2 yaitu nomor halaman. Di nomor halaman di bagian pembukaan diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil yang biasa disebut kayak I1, I2, I3 itu. Terus yang kedua itu bagian isi teks, itu pemberian angka nomor halaman itu dengan angka Arab 1, 2, 3 biasanya itu, dan diletakkan di bawah tengah. Di bagian lampiran itu juga sama seperti di bagian isi. Itu yang kedua. Untuk yang B itu adalah teknik penulisan notasi. Penulisan notasi ini adalah suatu teknik atau cara mengutip sumber dari buku, majalah, dan referensi lainnya. Dilihat dari jenis kutipan dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini adalah kutipan yang diambil langsung dari sumbernya secara utuh, sedangkan kutipan tidak langsung adalah sesuatu yang hanya diambil sebagian saja dan dimodifikasi oleh penulis dalam bahasanya sendiri. Jadi ketika mengutip yang kutipan langsung itu, misalkan menurut A itu kayak gini lah, itu ditulis semua. Sedangkan kutipan tidak langsung, nah itu mengambil dari menurut A itu kayak gini, tapi itu masih ada di modifikasi sendiri gitu. Terus langkah pengutipan model footnote. Identitas yang pertama A itu identitas buku dan penulis. Untuk penulisan identitas buku itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nama penulis ditulis seperti susunan aslinya, kemudian koma. Judul buku ditulis miring atau digaris bawahi, biasanya sih miring. Kurung buka, tempat penerbit, -2, nomor penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, dan nomor halaman dan titik. Itu yang kedua itu pengutipan artikel. Ini dia kutipan yang diambil dari sebuah artikel itu memiliki ketentuan tertentu, seperti gak menyebutkan nama penulis, nama aslinya, tanda kutip buka, judul artikel, dan juga judul artikel. Terus yang C itu pengutipan terjemahan. Untuk sumber yang telah diterjemahkan dari bahasa asing, judul sumber yang ditulis adalah judul terjemahannya. Cara penulisannya itu identitas sumber sama persis dengan ketentuan yang telah diberikan, hanya ada tanda terjemah untuk tanda penerjemah. Nanti penulisan gelar dan nama. Segala macam gelar yang tercantum di depan atau belakang nama penulis tidak perlu disebutkan di dalam kutipan.
Yang kedua itu langkah model inot. Kutipan yang A, kutipan langsung kurang dari 5 baris. Kutipan yang berisi kurang dari 5 baris ini ditulis di antara tanda kutip. Jadi ketika kita mengutip itu ada tanda petik 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Terus yang kedua itu kutipan langsung 5 baris atau lebih. Terus yang ketiga kutipan tidak langsung. Kutipan ini ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang dalam kutipan disebut terpadu di dalam teks atau di dalam kurung bersama tahun penerbitannya, jadi memungkinkan nomor halaman juga disebutkan. Terus yang C yaitu daftar pustaka. Semua sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah harus dicantumkan dalam daftar pustaka, dan teknik penulisan dalam sumber daftar pustaka berbeda dengan teknik penulisan di catatan kaki, khususnya penempatan tahun terbit dan buku yang diletakkan setelah nama pengarang. Dan untuk menulis identitas sumber di dalam buku, maka susunan nama penulis harus dibalik. Misalkan Iqbal Rosyadi, itu ketika di footnote itu Iqbal Rosyadi terus judul bukunya apa. Tapi kalau di daftar pustaka berbeda, tapi dibalik, yaitu Rosyadi terus titik terus Iqbal gitu. Nah ini contohnya Bashir titik Ahmad Azhar. Dan jika kalau di footnote ini tahun ini ditulis di belakang di dalam kurung, ini kan tidak dalam kurung, ini di dalam kurung. Dan tahun ini masuk juga di dalam kurung, tapi ini contohnya ketika dibuat daftar pustaka. Sebagaimana pembuatan makalah pada umumnya itu. Ini terus dan saya bahas yang kedua, ini sistematika proposal dan laporan PTK terlapir. Yang pertama, sistematika proposal PTK. Penyusulan proposal atau usulan merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti sebelum mulai kegiatan PTK. Proposal PTK dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama penelitian berlangsung. Dan proposal PTK ini harus dibuat sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Untuk pengertian proposal di sini adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rancangan atau rencana kegiatan penelitian secara keseluruhan. Nah, dan sebagai panduan ini akan dijelaskan sistematika proposal PTK. Nah, untuk judul penelitian itu dirumuskan secara singkat dan jelas, namun mampu menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan serta manfaatnya. Dan judulnya itu disusun tidak lebih dari 18 kata. Nah, ini untuk contoh judul PTK-nya di jenjang SD, yaitu implementasi strategi pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman konsep tentang bunyi. Nah, kita lihat ada berapa kata di sini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 18 kata. Kita 14 kata. Untuk jenjang SMP
Peningkatan keterampilan. Ini contohnya itu peningkatan keterampilan menulis paragraf bahasa Inggris melalui kolaborasi kamus, gambar, dan kerja kelompok di kelas 7A SMPN 19 Surabaya. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini ada 17 kata, jadi tidak melebihi dari 18 kata. Untuk yang selanjutnya yaitu di bab 1 dalam sistematika proposal, itu berisi tentang pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di bagian ini itu menjelaskan tentang permasalahan pembelajaran yang ada di kelas, terus juga proses identifikasi masalahnya, penyebab timbulnya masalah, serta alasan untuk mengapa masalah itu penting untuk diteliti, atau dengan kata lain bagian yang menguraikan tentang latar belakang masalah. Dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan latar belakang masalah. Pertama yaitu ini, masalah yang diteliti itu harus benar-benar terjadi dan juga perlu dijelaskan proses atau kondisi yang sedang dialami. Nah, maksudnya ini adalah masalah diteliti harus benar-benar terjadi, itu kita tidak bisa mengada-ada atau mengira-ngira kayak seperti kayak gini, oh kayaknya di itu ada masalah kayak gini, oh kayaknya. Kita nggak bisa seperti itu, kita harus mencari tahu dulu apakah memang benar-benar terjadi atau tidak gitu. Yang kedua itu masalah yang akan diteliti merupakan masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan, dan juga tidak keluar dari konteks PTK gitu. Terus yang kedua itu perumusan dan pemecahan masalahnya. Dalam sistematika proposal itu dalam sistematika proposal itu berbeda kayak biasanya kan setelah latar belakang itu perumusan masalah, dan selanjutnya itu manfaat dan tujuan penulisan kan gitu. Untuk ini kali ini berbeda, itu perumusan dan sekaligus pemecahan masalahnya. Nah, untuk di sini perumusan masalah itu berisi yang menjelaskan tentang rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Yes, itu kayak biasanya kita membuat makalah-makalah kayak gitu. Okay. Nah, itu selanjutnya itu pemecahan masalah. Di bagian yang berisi uraian tentang alternatif tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah, pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti hendaknya sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Cara pemecahan masalahnya ini ditentukan berdasarkan pada akar penyebab timbulnya masalah dan bentuk tindakan yang jelas serta terarah. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK itu harus dirumuskan secara jelas, perlu adanya pemaparan sasaran awal dan akhir tindakan perbaikan, dan rumusan tujuan harus konsisten dengan permasalahan yang telah dibuat. Di sini untuk tujuan penulisan itu berkaitan dengan usaha mencari jawaban apakah tindakan perbaikan yang kita lakukan itu
berhasil sebagaimana yang diharapkan. Jadi setelah kita tahu rumusan masalah atau permasalahan apa yang terjadi dan bisa kita teliti, tujuannya itu untuk melakukan perbaikan dan apakah dan mencari jawaban apakah nanti eh, tindakan perbaikan yang kita lakukan itu mendapatkan hasil atau tidak gitu. Tujuannya kayak gitu. Dan manfaat terus selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Eh, Manfaat penelitian ini berisi tentang manfaat apa saja yang diperoleh dari penelitian tersebut. Contohnya manfaat bagi peserta didik itu apa, manfaat bagi guru itu apa, manfaat bagi sekolah itu apa, dan manfaat bagi kolaboratorku juga seperti apa gitu. Terus yang bab 2 yaitu kajian teori. Di bab 2 ini berisi tentang kajian pustaka atau kajian teori. Di sini tuh berisi tentang pembahasan teori dan referensi yang digunakan dalam penelitian. Nah, artinya itu dalam kajian pustaka ini berisi ulasan teoritis, konsep pembelajaran yang sedang diteliti atau konteks penelitian yang sedang digunakan. Dan kajian pustaka ini juga digunakan sebagai kerangka landasan berpikir. Nah, pada kajian teori yang harus dijelaskan atau yang harus jelas dikemukakan itu diantaranya teori dan temuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, terus langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran dan juga strategi pembelajarannya. Terus peningkatan mutu proses pembelajaran dengan penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan atau terhadap masalah yang akan dipecahkan sehingga dapat muncul hipotesis tindakan. Nah, jadi di kajian pustaka ini harus menjelaskan atau mengemukakan yaitu teori-teori yang kita gunakan, terus langkah-langkahnya seperti apa, dan juga bagaimana itu peningkatan mutu proses pembelajaran dengan penerapan model tersebut. Itu yang bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan bagian yang menguraikan, itu maksudnya merupakan bagian yang berisi atau yang menjelaskan tentang yang pertama itu latar penelitian. Dan termasuk di dalam latar penelitian itu ada 4, yaitu waktu penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Terus yang kedua yaitu instrumen penelitian, yang ketiga teknik analisis data, yang keempat indikator keberhasilan penelitian, yang kelima jenis penelitian, dan yang keenam desain penelitian. Nah, itu masuk dalam metode penelitian di bab 3. Untuk selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 ini berisi tentang hasil penelitian dan juga pembahasan. Untuk yang pertama itu adalah kondisi awal. Maksudnya di sini kondisi awal itu kondisi di mana di lingkungan atau di kelas itu sebelum terjadinya penelitian, maksudnya sebelum kita teliti gitu apa yang terjadi di sana, yang itu kita jelaskan di sini. Nah, untuk yang selanjutnya deskripsi siklus
deskripsi siklus itu ada siklus 1, siklus 2 dan 3. Di sini deskripsi siklus itu menjelaskan jumlah siklus yang akan dilakukan dan beberapa pertemuan tiap siklus. Diusahakan minimal 2 siklus dan tiap siklus itu minimal 3 pertemuan. Dan tiap siklus itu harus mengikuti tahapan PTK yang terdiri dari beberapa kegiatan. Itu seperti perencanaan, tindakan, hasil pengamatan, dan refleksi siklus. Nah, tahapan ini itu mengkaji seluruh tindakan yang dilakukan selama melakukan penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Ada tahapan-tahapannya di siklus ini, ada 3 itu kan, siklus 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita bisa untuk uji coba istilahnya di siklus pertama kita melakukan penelitian, terus setelah itu di siklus pertama itu kan di setiap siklus itu minimal 3 pertemuan. Nah, untuk 3 pertemuan awal ini masa percobaan pertama penelitian. Nah, itu terus setelah itu kita evaluasi kurangnya apa atau kurang tepat atau bagaimana, itu kita evaluasi. Terus selanjutnya di siklus 2 itu setelah kita evaluasi tadi siklus pertama, itu kita bisa mungkin menambahi atau mengganti atau merubah biar penelitian ini bisa efisien dan menimbulkan perubahan gitu. Begitupun juga yang siklus ketiga. Dan terus yang terakhir dari bab 4 ini adalah pembahasan penelitian. Pembahasan hasil penelitian. Jadi setelah kita melalui siklus 1, 2, dan 3 tadi dan juga kondisi awal, kita itu bisa kita simpulkan nanti di pembahasan hasil penelitian. Jadi hasilnya dari siklus 1 apa, terus hasil siklus 2 itu seperti apa, dan siklus 3 seperti apa, kayak gitu. Nah, dan selanjutnya yaitu bab 5, itu kesimpulan. Nah, di sini itu berisi tentang seperti biasa di bab kesimpulan itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang seperti biasa juga kesimpulan ini juga berisi tentang jawaban-jawaban dari beberapa rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Dan saran itu ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tindakan kelas. Nah, untuk yang selanjutnya itu berisi tentang daftar pustaka. Daftar sebagaimana biasanya, daftar pustaka ini digunakan untuk merujuk data yang kita gunakan dalam penelitian gitu. Terus yang ketiga berisi tentang lampiran. Di sini lampiran ini berisi tentang semua yang berhubungan dengan penelitian, baik administrasi penelitian, surat-surat, RPP, dokumentasi, hasil transkrip wawancara, observasi, presensi, dan lain sebagainya. Itu nanti kita lampirkan, kita cantumkan di halaman lampiran ini. Terus yang kedua itu adalah kita bahas selanjutnya, yaitu sistematika laporan PTK. Dalam penyusunan laporan PTK ini perlu mengikuti sistematika laporan penelitian pada umumnya, yang dalam garis besarnya itu dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, itu bagian awal, isi, dan penutup. Nah, isi di
bagian awal ini itu berupa halaman judul, halaman pengesahan, dan halaman halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar tabel. Ada 8 yang termasuk di bagian awal laporan PTK. Terus yang kedua itu di bagian isi. Di bagian isi ini membuat 5 bab penting, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta simpulan dan saran. Itu di bagian pendahuluan ini ya seperti biasa ada latar belakang. Terus yang kedua itu sedikit berbeda. Ini ada identifikasi dan pembatasan masalah. Yang ketiga juga seperti biasa ada tujuan dan manfaat penelitian. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Di sini tuh kolom pertanyaan penelitian ini tuh berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan penelitian yang dicari jawabannya dalam penelitian, seperti rumusan masalah kayak gitu. Yang selanjutnya ada hipotesis tindakan. Itu berisi tentang jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi sebagai alternatif tindakan yang dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang telah dipilih dan untuk memecahkan masalah yang telah dipilih melalui PTK. Itu hipotesis tindakan. Yang terakhir yaitu sistematika tulisan. Sistematika ini menjelaskan laporan hasil penelitian tindakan kelas, terutama yang berkaitan dengan isi bab 1 dengan isi bab 1 pendahuluan sampai bab 5 simpulan dan saran. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini membahas kajian teoritis dan empiris yang dilaporkan dalam jurnal, majalah, situs internet, buku teks, atau laporan penelitian terdahulu. Dan juga itu harus sejalan dengan rumusan dan hipotesis tindakan. Kajian pustaka ini ya berisi tentang itu acuan kita mengambil teori, mengambil materi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Isinya itu menguraikan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan secara rinci, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi, refleksi yang bersifat siklus. Dan juga menjelaskan subjek penelitiannya, waktu dan lamanya tindakan, serta tempat penelitian secara jelas. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini itu berisi tentang pengolahan data lapangan yang sesuai dengan yang dituntut oleh penelitian tindakan, sehingga terbuka kesempatan untuk menarik pengertian dan penafsiran secara tepat dan signifikan.
Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Ini merumuskan secara ringkas jawaban atas masalah dan hipotesis yang diteliti serta tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah sesuai dengan siklus yang dikembangkan. Ini yang bagian terakhir ada di bagian penutup. Bagian penutup laporan PTK ini berisi tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Yang pertama yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan ini menyantumkan itu hanya buku teks, jurnal, majalah, atau artikel yang benar-benar dijadikan rujukan atau disusun secara alfabetia, tadi urut. Misalkan kita ngambil dari jurnal atas nama siapa, itu ada abjadnya, itu urut gitu. Nah, terus yang kedua yaitu berisi tentang lampiran. Nah, lampiran di sini itu merupakan atau melampirkan biodata penulis dan juga data penunjang hasil penelitian. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.